Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini ada Teresa, silahkan masuk teh. Silahkan duduk. Aduh, ada apa nih Teresa? Teresa gimana kabarnya? Mau konseling ya, kemarin sama Ibu udah janjian ya. Tapi nampaknya agak kurang bersemangat ini ya. Oke Teresa, kita mulai aja ya sesi konselingnya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar konseling ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teresa, sibuk apa sekarang? Sekarang sih sibuk latihan buat lomba bulan Hasan. Oh, gitu, lagi persiapan gitu ya. Teresa, kemarin sudah janjian sama Ibu, pengen ketemu Ibu ya. Tadi Ibu nunggu sambil main HP. Alhamdulillah datang. Teresa, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asas-asas dalam proses konseling ini ya. Ada keterbukaan, ada kesukarewaan, ada kerahasiaan, ada juga kemandirian. Tentunya Teresa sudah paham nih karena udah bukan yang pertama ya ketemu Ibu di ruang konseling. Nah, sedikit Ibu akan jelaskan bahwa keterbukaan itu silakan Teresa terbuka, terbuka-terbukanya, jangan berani tutupi. Kalau kesukarewaan, Teresa cerita ke Ibu sukarela. Kerahasiaan, ceritanya dijamin dirahasiakan. Kemudian kemandirian, Teresa mendirikan sendiri. Teresa, gimana nih? Sudah siap melakukan proses konseling? Iya, gitu ya. Teresa sudah tahu Pak ya, sebenarnya bahwa tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu Teresa menceritakan setiap masalah yang Teresa hadapi. Nah, kalau Teresa sudah siap, silakan Teresa ceritakan kepada Ibu terbuka-terbukanya apa yang Teresa rasakan tanpa ditutupi satu apa. Ya, silakan. Jadi gini Bu, kan aku tuh sekarang udah jadi kelas 9. Iya. Ternyata kalau jadi kelas 10 itu tugas itu jadi banyak banget. Kadang ada satu minggu itu full tugas. Terus karena ngeliat tugas yang banyak, aku tuh jadi ngerasa kayak aduh malas banget. Dan akhirnya kayak nanti dulu deh gitu ngerjainnya. Karena akunya males, juga karena terus aku tuh udah tinggal terus, bukan karena males. Aku ngerjainnya itu jadi mepet banget gitu sama deadline-nya karena males. Tapi pas aku ngerjain buat mepet deadline itu ya Bu, ternyata hasilnya itu enggak sememuaskan itu Bu, enggak sesuai ekspektasi aku. Aku tuh jadi kayak nyesel Bu, kenapa ya begini, kenapa nggak gitu. Aku tuh pengen berubah gitu Bu, tapi bingung. Berarti Teresa punya masalah itu menunda tugas. Ya, pemicunya itu karena selalu menganggap bahwa tugas itu merasa besar. Jadi mau mulai kan nanti dulu deh gitu, sampai-sampai ngerjainnya deadline. Oke, sebelumnya Teresa makasih ya sudah datang dan mau cerita kepada Ibu tentang apa yang Teresa rasakan. Terutama ini ya penundaan tugas, cerita tentang menunda tugas. Terlebih kan Ibu tahu nih Teresa itu adalah anak yang cerdas. Nah pasti satu hal yang berat menceritakan ini kepada Ibu. Tapi Ibu sangat mengapresiasi kejujuran Teresa untuk menceritakan ini kepada Ibu. Dan satu hal yang bagus sebenarnya Teresa sudah menyadari kekurangan Teresa dan masalah yang sedang Teresa hadapi. Dan Teresa ingin melakukan perbaikan untuk masalah-masalah Teresa ini. Teresa ingin solusi itu adalah hal yang baik menurut Ibu. Itu. Ya Bu, jujur ya, aku tuh kadang tuh ngerasa malu gitu Bu. Karena aku tuh ngerasa aku juga bisa cuman kadang gitu kalau buat ilmunya itu entah kenapa ngerasa berat. Teresa kan tadi udah punya kesadaran yang kuat. Itu udah baik banget menurut Ibu, udah bagus ya. Karena tidak semua orang punya kesadaran yang kuat seperti itu Teh. Nah justru karena Teresa punya kesadaran yang kuat itu, Teresa sadar kesalahan, Teresa mau memperbaiki, makanya Teresa sekarang ada di ruang BK bersama Ibu gitu ya. Nah sekarang kita lihat dari kebiasaan Teresa, kita lihat dari sisi positifnya ya Teh ya. Tadi Ibu mencatat bahwa Teresa itu selalu berhasil menyelesaikan tugas begitu deadline sudah di depan mata, meskipun
hasilnya kurang maksimal, betul ya? Nah sebetulnya dari hal itu artinya Teteh itu memiliki kemampuan, memiliki kualitas dan memiliki problem solving yang baik ya kalau menurut Ibu. Tetapi penundaan itu yang membuat pekerjaan Reza menjadi kurang maksimal. Nah, jadi masalahnya itu sebenarnya bukan di bisa tidak bisa, tapi di kapan Reza memulai gitu ya Teh ya. Ibu gimana ya Bu cara gitu biar tugas-tugas itu tuh nggak bikin aku tuh ngerasa wah itu kerjaan yang berat banget gitu. Oke, berarti gini ya Teh, kita soroti ya Teh, area yang perlu kita perbaiki itu adalah cara Teh Riza memulainya. Berarti, nah kita ibaratkan tugas Teh Riza itu adalah suatu hal yang berat, karena tadi dianggap berat ya, karena besar tuh tugasnya. Nah kita harus cari cara Teh untuk memotong tugas besar itu menjadi langkah-langkah yang kecil agar Teh Riza merasa lebih ringan dan tidak menakutkan menghadapi tugas itu. Misalnya nih, daripada Teh Riza berpikir bahwa saya harus menyelesaikan makalah ini hari ini, nah bisa Teh Riza ubah menjadi saya hanya perlu mencari 3 sumber utama selama 15 menit hari ini. Gimana menurut Teh Riza? Jadi kedengarannya lebih mudah gitu. Karena biasanya kalau aku dengar tugas yang besar itu tuh kayak nah, tepat sekali, akan lebih mudah ya Teh ya. Mengingat Teh Riza itu adalah anak yang cerdas, terus selalu bisa menghasilkan pekerjaan yang baik nih meskipun udah deadline ya. Nah Ibu yakin kalau misalkan energinya Teh Riza itu dan kecerdasan Teh Riza itu diarahkan di lebih awal ya, kemudian dengan strategi yang benar, hasilnya juga akan luar biasa, sebenarnya seperti itu. Nah Ibu juga percaya kalau misalkan Teh Riza itu sebenarnya bisa mengembalikan jadwal Teh Riza gitu ya. Cuman apa ya, sebagai langkah utama kita sepakati gini aja deh Teh. Nah Ibu punya ini, nah ini ada KPD-nya deh ya. Nah nanti Teh Riza buat jadwal 15 menit pertama ya. Jadi artinya setiap hari Teh Riza menuliskan kegiatan Teh Riza di 15 menit pertama untuk melakukan tugas. Kalau misalkan Teh Riza sudah merasa enjoy, nah Teh Riza boleh menambah dari 15 menit itu. Tapi yang Ibu tekankan 15 menit pertama saja. Di 15 menit pertama pada hari pertama apa yang Teh Riza lakukan, nanti dicatat ya. Kemudian nanti selanjutnya apa yang Teh Riza lakukan. Kalau sudah 15 menit, Teh Riza boleh memilih untuk berhenti. Yang penting Teh Riza sudah berusaha untuk memulai, gitu ya Teh ya. Nah Ibu juga nanti akan follow up tugas Teh Riza ini selama seminggu ke depan deh. Ya Ibu akan melihat perkembangan Teh Riza ke depan seperti apa gitu. Yuk, Ibu makasih banyak. Ya, nanti aku akan coba bikin jadwal yang 15 menit yang Ibu arahkan. Iya. Sekarang cerita sama Ibu aku jadi merasa udah tahu gitu, nggak terlalu berat banget di hati juga. Udah merasa ada pencerahan Ya, udah merasa terjawab pertanyaannya. sudah. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Ibu juga sangat senang membantu Teh Riza. Ingat ya Teh, Teteh tidak sendirian dalam proses ini. Kita sama-sama berjuang ya. Tugas dari ini dikerjakan, ketemunya minggu depan di jam yang sama. Oke, siap? Ya. Oke, sampai bertemu Ibu lagi ya, sampai ketemu lagi ya nanti di minggu yang akan datang dengan tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan Teh Riza bisa berhasil mengerjakan tugas dan tidak menunda tugasnya lagi. Iya, Ibu. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas? Ibu makasih banyak. Iya, sama-sama. Semangat ya. Iya. Salam.